Ibu, aku ini sebenarnya kenapa sih? Pertanyaannya, setelah mundur lebih dari sebulan, apakah kualitas filmnya jadi lebih baik? Gak ada tuh satu part pun yang bikin, ini apaan sih maksudnya? Anjing, keren banget. Gua sangat kagum melihat dia bertransformasi jadi cewek strong, gahar banget kayak Sergio Ramos. Selamat datang di Coci TV, konten yang mereview film dari sudut pandang orang tolol. Sudah memasuki pertengahan November nih, Bray. Bulan November bisa dibilang ini bulannya superhero ya. Kemarin udah dibuka sama Black Adam, dan sekarang saatnya hero lokal yang beraksi, Sri Asih. Sri Asih jadi film kedua dari universe Jagat Bumi Langit setelah Gundala. Kalau Gundala ini diibaratin pondasi, si Sri Asih ini bangunannya. Berhubung gue nggak punya kostum Sri Asih, pakai kebaya nggak apa-apa ya. Masih relate dong, kebaya menggambarkan wanita Indonesia. By the way, di video kali ini gue sebisa mungkin nggak akan spoiler karena berhubung Sri Asih baru rilis 17 November 2022 kemarin. Ya jadi untuk menghormati orang yang belum nonton. Sebelum bahas baik dan buruknya Sri Asih, ada baiknya kita ngebahas sinopsisnya dulu supaya nih yang belum nonton jadi lebih ngerti. Menceritakan gadis bernama Alana yang dari kecil diadopsi sama keluarga tajir. Nah, pas beranjak dewasa dia ini merasa ada kekuatan yang bikin dia susah buat nahan emosi. Dia bingung sama keadaan dia dan akhirnya nanya dong sama ibu angkatnya, "Bu, sebenarnya aku ini kenapa sih? Apa yang terjadi sama aku?" Dan si ibunya bilang, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Enggak gitu. Ya pada akhirnya si Alana ini mengetahui bahwa sebenarnya dia ini adalah titisannya Dewi Asih. Nih film kan seharusnya rilis 6 Oktober 2022 kan, tapi dimajuin jadi 17 November supaya dipoles lagi. Pertanyaannya, setelah mundur lebih dari sebulan, apakah kualitas filmnya jadi lebih baik? Kalau gue pribadi, gue puas. Kita bahas dari teknis dulu ya. Ini plot ceritanya gak rumit, terstruktur sangat rapih dan gak ngebingungin. Gak ada tuh satu part pun yang bikin, ini apaan sih maksudnya? Pace ceritanya emang berasa agak cepet ya, tapi penonton tetap masih bisa catch up. Visual efeknya pun enak banget dilihat. Itu penonton satu studio sampai diem, bukan diem karena kena gendam ya, tapi karena mengagumi visual efek di sepanjang film. Gua sendiri entah sampai berapa kali bilang, anjing keren banget. Apalagi pas adegan fighting, pergerakan kameranya tuh bagus banget. Jadi bikin apa ya, jadi wah, hampir 80% adegan di film ini tuh fighting. Ya namanya juga superhero ya. Kalau di Gundala pakai fightingnya tuh kayak ala-ala silat, Sri Asih itu lebih ke agak-agak street fight gitu kali ya. Nah pas final battle Sri Asih ngelawan dokter setan, itu levelnya naik lagi tuh, jadi pertempuran ala superhero. Kayak ada mukul sambil terbang, adu jurus-jurus. Pokoknya ngeliatnya tuh kayak Wonder Woman atau Iron Man berantem aja. Lanjut lagi ke soal penokohan nih, hebatnya lagi semua cast yang terlibat di sini nggak ada yang mubazir sama sekali. Semua punya porsi yang penting untuk ngedorong, menggerakkan roda cerita. Dan setiap karakter di sini tuh punya ciri khas masing-masing yang memorable gitu. Mulai dari cara ngomong, gestur sampai cara berpakaiannya juga. Apresiasi terbesar tentu saja untuk Pevita Pierce sebagai Alana dan Sri Asih.
Gue sangat kagum melihat dia bertransformasi jadi cewek strong, gahar banget kayak Sergio Ramos. Pukulannya itu buset. Itu kalau lo lihat di trailer ada adegan dia nge-uppercut Randy Pangalila sampai ngejomplang. Itu baru kena dagu loh. Kalau kena usus 12 jari, itu pasti berubah jadi usus 6 jari. Gue juga sangat amazed ngeliat Pevita Pierce beradegan fighting, karena sebelumnya dia belum pernah main action kan. Dari gerakannya itu kelihatan banget kalau persiapan ini emang matang banget. FYI ya, Pevita Pierce ini latihan fighting sampai 1,5 tahun buat jadi Sri Asih. Dan hasilnya apa? Tepuk tangan gue sudah cukup mewakilkan kan? Ada juga Reza Rahardian sebagai Jatmiko. Ini Reza Rahardian ngeselin ya, gak pernah gagal di film apapun. Mau ditaruh di komedi, action, horor, semua bisa. Ibaratnya tuh kayak amfibi, di air bisa, di darat bisa. Peran Reza Rahardian di Sri Asih memang porsinya gak banyak sih, tapi dia punya peran yang penting dan justru dia yang megang elemen kejutan paling besar di sini. Tadi gue lupa ngebahas soal villain di Sri Asih. Semua udah tahu ya musuh utamanya Sri Asih itu Dokter Setan. Dokter Setan ini bukan muridnya Dokter Boyke. Sebagai villain baru di universe-nya Jagat Bumi Langit, Dokter Setan diperkenalkan dengan cukup baik. Ada background-nya walaupun gak detail, terus ada juga motivasinya, ya cukup lah. Dokter Setan sebenarnya kalau di komik itu bukan musuhnya Sri Asih, tapi mungkin Jagat Bumi Langit ini pengen bikin sesuatu yang baru dengan ngubah formula hero sama villainnya. Elemen terpenting dari sebuah film superhero apa coba? Kostum. Ya, nih kalau Sri Asih suitnya kelihatan elegan tapi simple dengan dominan warna hitam, terus ada motif emas, terus di telinganya pakai apaan tuh? Piercing. Bukan piercing, lu kira Sri Asih anak pang pakai piercing. Ya pokoknya kayak hiasan telinga gitulah. Ini tuh kayaknya kostum yang di sini mengadopsi kostumnya Sri Asih di komik Celestial Goddess. Kalau nonton Sri Asih jangan lupa tungguin mid credit scene ya. Penting. Kenapa penting? Karena adegan di mid credit ini jadi bocoran project Jagat Bumi Langit berikutnya. Sri Asih memang keren, iya, tapi bukan berarti tanpa cacat. Ada 3 kekurangan yang ketangkap sama mata gue. Yang pertama, adegan action terakhir Dimas Anggara, itu ada momen ketika musuhnya Dimas tuh mau mukul, tapi ragu, nih tampol nggak? Nah si Dimasnya juga kayak nungguin gitu, nih mau mukul nggak? Jadi efeknya tuh kayak apa ya, kayak kurang natural. Poin minus kedua, cara Dokter Setan mati kayak kurang greget. Maksud gue ini kan Dokter Setan pemilik kekuatan terbesar ya, ngelawan Sri Asih yang kekuatannya juga besar. Mungkin alangkah baiknya kalau finishingnya tuh dibikin lebih brutal atau dramatis. Itu menurut gue sebagai penonton sotoy. Terakhir, ketiga, di trailer ada adegan Sri Asih mendarat, terus bikin lantainya retak, ada efek debu-debu juga. Itu berarti Sri Asih powerful banget kan? Tapi waktu berantem sama Dokter Setan, dia keplanting terus jatuh dan hentakannya tuh kayak boneka dilempar gitu loh. Soft banget, cuman twing gitu doang, nggak yang bam, nggak begitu. Ya kita positive thinking aja kali ya. Mungkin pas adegan mendarat itu Sri Asih abis makan siang, jadi bobot badannya bertambah. Terus pas adegan dia jatuh ke planting itu mungkin dia lagi puasa Senin Kemis, makanya badannya lebih ringan. Demikian review Sri Asih. Overall sangat memuaskan. Dengan harga tiket bioskop yang mahal antara berapa sih, 35.000 sampai 50.000 ya. Itu worth it sih. Penonton terbayarkan dengan tontonan yang berkualitas. Kalau gue sendiri, gue sangat bangga Indonesia punya film hero lokal sekeren ini.
Karena kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Sampai ketemu di konten Joci TV berikutnya, Bray. Tunggu dong, jangan lupa ini. Jangan lupa juga buat ini. Sampai ketemu di konten Joci TV berikutnya ya, Bray. Ciao.